underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kabar mengejutkan datang dari Budi Gunawan bahwa beliau mengatakan resmi pemerintah dan DPR sudah mengizinkan dokter asing masuk ke Indonesia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah kesehatan di Indonesia, terutama ya pelayanan rumah sakit dan dokter kita itu memang menjadi sorotan dunia ya. Sudah menjadi rahasia umum lah ya. Kalau pelayanan rumah sakit terhadap pasien itu tidak seindah warna aslinya ya. Jadi sepertinya cuekin aja gitu. Juga dokter-dokter di Indonesia itu tidak semua ya. Dokter-dokter di Indonesia itu memang pintar, tetapi melayani pasiennya itu kurang berkenan untuk orang-orang pasien tadi itu ya. Keluhannya adalah dokternya itu diem. Dokternya itu kalau diajak ngomong susah. Dokternya itu kalau ditanyain soal penyakitnya begini jawabnya, oh maklum kamu sudah tua. Oh ya memang begitu. Oh tidak apa-apa, makan obat saja sembuh gitu. Jadi pasien tuh merasa kok dokter ini tidak memberi jawaban yang ilmiah ya. Jawaban untuk teknik-teknik pengobatan ini bagaimana. Tapi cuman sekecap ya, bahkan dengan wajah yang tidak ketawa ya. Itu maka semua orang pada keluh kesah bagi yang punya duit ya. Waduh, kalau seperti ini ya gimana ya, wes mereka berobat ke luar negeri. Terbukti kan Indonesia itu termasuk yang terbanyak berobat di luar negeri, terutama Penang sekarang ya. Dulu Singapura, Kuala Lumpur, ada yang ke Australia, ke Amerika, Jerman, Jepang. Ya, belakangan ini mulai ke Vietnam. Ya, lah ini ya gara-gara seperti itu. Kalau kita mau lihat apa yang terjadi sesungguhnya, satu, dokter-dokter yang pintar-pintar itu pasiennya terlalu banyak. Ya, kalau kita tahu itu di Jakarta itu ada banyak dokter. Itu yang prakteknya sampai dini hari jam 2. Ya, jadi pagi hari dia praktek di rumah sakit, sore hari praktek pribadi. Itu dimulai jam 5 sore, ya, itu sampai jam 2 pagi. Pasiennya ratusan. Bagaimana dia bisa memberi servis yang baik terhadap pasiennya? Jadi dari ruang prakteknya dia itu terdiri dari beberapa bilik. Kalau nggak salah ada yang 3 ya. Jadi bilik pertama dia periksa, udah dikasih, tinggal ngomong kasih resep, terus langsung dia pindah ke bilik kedua. Ya, bilik pertama sudah diopeni sama perawatnya, apakah perlu suntik atau apa itu sudah ada ordernya. Setelah dari bilik kedua, dia juga modelnya seperti itu, cepat kilat ya, karena ratusan pasien nunggu. Pindah ke bilik ketiga. Ini demikian ini. Ya, jadi dia nggak punya waktu untuk berbicara atau kalau ada pasien yang konsultasi. Itu satu. Itu bagi masyarakat yang sorry ya, yang nggak punya duit kan ya udah mau tidak mau seperti ini kan. Tapi yang punya duit lebih kaya ngapain ke sini? Karena di Singapura itu pelayanannya dokter tuh kelas 1. Ya mau ngomong aja bisa ya, berapa menit aja dilayani ya, karena tarifnya di Singapura juga istimewa. Ya, itu ada short time consultation ya. Itu bayarnya kalau tidak salah 100 apa 150. Terus ada yang long term consultation, long ya, artinya konsultasi panjang. Ini pasiennya ini kok terlalu banyak tanya, ya enggak apa-apa ya, mungkin tanyanya panjang, termasuk panjang, maka charge-nya jadi 200. Jadi itulah belakangan orang-orang Indonesia juga mudah, wah Singapura ini nekat ya, harganya terlalu mahal ya. Di samping dokternya mahal juga pengobatannya, misalnya you perlu treadmill, you perlu CT scan, itu mahalnya setengah mati. Maka sekarang berbondong-bondong lari ke Penang. Ya, Penang yang relatif lebih murah ya, bisa 7 kali lebih murah lah ya, atau ke Kuala Lumpur. Nah sekarang
Di Indonesia nggak cuma dokternya yang begitu, rumah sakitnya juga begitu. Datang ada sakit atau masuk rumah sakit, setelah di dalam kamar dokternya belum datang-datang. Ya udah begitu, kalau ditanya bagaimana dokternya mau datang jam berapa, waduh dokternya lagi operasi misalnya ya, lagi sibuk, dihubungi nggak bisa. Coba dipinjam handphonenya, ditelepon handphonenya, ini pasien kok begini, maaf ya handphonenya nggak bisa dikasihkan, begitu ya. Jadi semua lari ya. Nah sekarang ada peraturan bahwa dokter asing boleh masuk di Indonesia. Nah dokter-dokter kebanyakan itu agak keberatan. Ya bukan agak keberatan. Ya kenapa? Masa dokter Indonesia itu tidak sepinter dokter asing begitu? Padahal ini bukan tujuannya itu. Tujuannya dokter asing masuk ke Indonesia itu adalah mengisi kekurangan dokter yang ada di Indonesia ya. Nanti sebentar lagi ini kita dengar apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan kita Budi Gunawan mengenai dokter asing ini ya. Itu sebagai penutup kali ini kita dengar itu bersama. Ya, oke. Pemerintah dan DPR sudah mengizinkan dokter asing masuk. Jadi secara legal udah terbuka. Apakah masuknya begitu saja? Enggak. Ada aturan-aturannya seperti apa ya. Bahwa itu hanya asisten, saya tegaskan tidak benar. Jadi dokter spesialis lah yang kita arah untuk masuk. Oh, boleh dokter ahli spesialis. Justru dokter ahli yang kita masuk. Cuma saya ingin memberikan konteks kenapa kita buka. Itu masalahnya bukan karena dokter kita tidak mampu, bukan karena ini akan mengambil lahannya mereka. Ini masalah menyelamatkan nyawa. Saya lihat kan 300.000 orang meninggal karena stroke setiap tahun. 250.000 jantung. Kenapa? Karena akses ke dokternya kurang. Pak, nggak ada alatnya. Nah, saya bagi nih alatnya sekarang kan. Cath lab untuk jantung dan stroke. Tadi hanya ada di 44 dari 514 kabupaten kota. Ya jelas saja meninggalnya banyak kan ya. Saya bagi, naik saya udah 230-an dalam 18 bulan. Nggak ada dokternya, 130. Begitu nggak ada dokter kita bingung kan. Didik dokternya. Nggak ada sekolahnya, nggak ada tempatnya, nggak ada bangkunya. Bangkunya BTKV itu bedah torak kardiovaskular yang saya ngomong dengan Pak Purhito dan Pak Paul, itu hanya ada di Unair dan UI. Itu paling berapa sih? 15, 20 satu angkatan. Gimana kita mau menin 514 sampai berapa puluh tahun, dan ini meninggal setiap tahunnya 250.000. Jadi kita nunggu kan meninggal. Akhirnya saya cari sampai ke Cina, ke Jepang, sama ke India supaya bisa train orang-orang Indonesia hands on. Dapat 100, tetap kurang. Nah buat saya, saya ini takut kan. Begitu saya meninggal, nanti ditanya sama Tuhan, kamu udah jadi menteri powerful, itu 250.000, kamu ngapain aja? Pak, saya takut dibully Pak di sosial media. Jadi saya nggak berani ngebadak dokter asing. Masuk neraka saya. Saya mesti meninggal. Pak, saya dibully nggak apa-apa. Yang penting lebih takut nanti masuk neraka karena saya punya wewenang nggak datengin orang buat nyelamatin nyawa. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.